kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 11 Juli 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal 23 ayat 17. Manang poda 20 tolu ayat 10 itu. Unang mangiburu roham mida halak pardosa, mangapian ma tagonan dibiar mida Jehovah ari-ari. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita melihat seseorang dan mengatakan bahwa betapa enaknya jadi seorang yang kita sebut saja misalnya perampok, yang akhirnya dia kaya raya hasil dari yang dia perbuat, yang dia kerjakan, yang adalah ternyata perbuatan yang dia lakukan adalah bagian dari pekerjaan orang-orang yang berdosa. Pernahkah kita merasa kenapa? Mengapa seseorang di sana? Mengapa dia begitu sangat bahagia di hidupnya, begitu sangat berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam harta dan segala sesuatu di hidupnya. Padahal ternyata ketika kita selidiki, ketika kita tahu ternyata bagian yang dia miliki bukanlah bagian dari pekerjaan yang baik, tetapi merupakan buah dari pekerjaan yang tidak baik, yang adalah dosa di mata Tuhan. Kalau ternyata dia bisa saja menyelamatkan dirinya sendiri dari polisi, dari diketahui oleh orang lain, diketahui oleh siapapun, dia bisa aman saja, bahkan dia sudah nyaman dalam kebiasaan yang dia lakukan, dan itu membuat seseorang itu merasa bahwa dia adalah orang yang bahagia, bahwa dia adalah orang yang begitu sukses, ataupun dia adalah orang yang sangat dihormati oleh orang lain karena apa yang dia miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di pagi ini justru kitab Amsal melalui pergumulan Raja Salomo yang adalah bagian dari kisah dituliskannya Amsal ini yang mengandung banyak kata-kata bijak, di mana Salomo dikenal sebagai orang yang bijaksana. Dia di dalam kitab Amsal, yaitu Raja Salomo sendiri, mengajak orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jangan iri, cemburu, menaruh sesuatu yang membuat hati kita jengkel terhadap orang lain, membuat hati kita menutup diri untuk melihat tentang kebenaran dan perbuatan baik yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Dan itu juga yang seharusnya kita kerjakan di dalam hidup kita, di keseharian kita. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Berarti tidak ada jangka waktu takut akan Tuhan. Cukup di hari Minggu saja, atau di hari Senin saja, atau di hari Selasa saja. Tidak ada. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang, tempat, dan segala hal. Tetapi senantiasa
di sepanjang hidup kita. 24 jam diberikan oleh Tuhan kepada kita. Biarlah 24 jam ketika kita bangun di pagi ini, firman ini juga meneguhkan kita ketika kita nanti akan melangkah. Jangan iri. Jangan menaruh sesuatu di dalam hati kita yang membuat hati kita tidak bersuka cita karena orang lain. Tapi biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan, mau itu tidak disenangi oleh orang lain, tetapi itu mengarah kepada perbuatan untuk Tuhan. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam rasa takut kita, bukan berarti takut karena ada yang membentengi kita sehingga kita takut melangkah, karena ada orang yang berusaha menjatuhkan kita sehingga kita menjadi takut, tapi mengarah kepada takut yang adalah taat dan tunduk serta setia kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya, perintah-Nya, hukum-Nya, titah-Nya, itulah yang akan membentengi kita untuk terlepas dari orang-orang yang melakukan tanda kutip dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, melalui renungan ini meneguhkan kita yang dalam kehidupan kita atau celah sedikit pun yang mencoba mencuri pandangan kita untuk melihat orang lain dan menaruh iri terhadap orang lain, justru kita diteguhkan akan kasih Tuhan yang sesungguhnya telah terlebih dahulu mengawasi kita terhadap apa yang kita perbuat, baik hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Dan oleh karena itu kita diajak untuk takut akan Tuhan. Kalau hati kita sudah menaruh tentang taat, kesetiaan kita kepada Tuhan, apapun yang ada di depan kita, di sekitar kita, sekeliling kita, itu tidak akan berusaha menjatuhkan kita di dalam dosa dan pelanggaran akan kehendak Tuhan. Kiranya melalui renungan ini memantapkan langkah kita Bapak Ibu Saudara-saudariku untuk menjalani hari ini di dalam semangat dan hati yang gembira, hati yang penuh syukur, dan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.